Welcome to my channel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani semua kita dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menyelamatkan dan menyembuhkan, melepaskan dan memberkati Anda semuanya. Tema hari ini kita akan berbicara tentang 3 sikap Kristen sejati. Betul sekali, kita akan lihat pembacaan firman yang menjadi dasar penggalian pelajaran pada hari ini. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 3-7 berkata demikian, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya." Jadi jelas ada 3 sikap yang perlu kita miliki kalau kita pengen jadi orang Kristen yang dewasa, yang sejati, yang menjadi berkat bagi orang banyak, dan mempertahankan, mengerjakan keselamatan kita sampai pada akhirnya. Namun sebelum kita masuk kepada 3 karakter ini, kita perlu mengerti dulu ayat 3. Ada sebuah panggilan yaitu ikutlah menderita. Betul, katakan sama-sama, ikutlah menderita. Ini bukan sesuatu yang gampang bagus saudara. Dan banyak orang sulit untuk memahami hal ini, bahkan jarang sekali dikhotbahkan atau diajarkan. Karena ini bicara soal panggilan, ayo ikut menderita. Ayo peluk penderitaanmu. Ayo sambut sebuah penderitaan yang memang sudah disediakan buat orang-orang percaya. Nah, untuk itu kita perlu paham dulu panggilan untuk ikut menderita ini, barulah kita bisa mengerti ketiga sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi Kristen yang dewasa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat-ayat firman Tuhan. Filipi 1 ayat 9 berkata begini mengenai panggilan untuk ikut menderita. "Sebab kepada kamu, kepada Anda dan saya, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau jadi Kristen yang dewasa, yang sejati, Bapak-Ibu Saudara, kita mesti ngerti bahwa kepada kita bukan saja dikaruniai untuk percaya. Memang betul, untuk bisa percaya itu sebetulnya anugerah Tuhan, Saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Nggak semua orang dengar firman, dengar Injil, lalu bertobat. Paulus mengatakan tidak semua orang beroleh iman. Nah, kalau kita bisa beroleh iman, itu sungguh sebuah karunia, sebuah anugerah yang besar. Namun Paulus menekankan kepada jemaat Filipi ini, jangan bangga sekedar percaya. Jangan berhenti bertumbuh, jangan stagnan, jangan stop di titik sekedar percaya. Karena kepada kamu dikaruniakan bukan sekedar percaya. Percaya itu masih ada lanjutannya, melainkan juga untuk menderita bagi Yesus. Wow, jadi penderitaan adalah sebuah tema besar dalam umat perjanjian baru yang melekat dengan iman kepercayaannya kepada Kristus. Kemudian ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima, Alkitab bilang begini, "Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu." Wow, bayangin kelayakan kita ternyata itu hanya setara dengan penderitaan kita karena kerajaan. Saya ulangi lagi, kelayakan kita berada di dalam kerajaan Allah itu setara atau dibuktikan dengan penderitaan kita karena kerajaan. Jadi hanya orang-orang yang rela menderita, yang terbukti menderita demi kerajaan itu, demi kerajaan Allah, di mana kita sudah dipanggil untuk menerima kerajaan tersebut, ada di dalam kerajaan tersebut, hanya orang-orang tipe ini yang disebut layak
tinggal terus di dalam kerajaan itu, layak menjadi warga kerajaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang gak gampang sekali lagi, tapi konsep ini perlu terus-menerus kita pelajari untuk membersihkan hati kita dari segala tipu daya setan, tipu daya kekayaan, tipu daya kemewahan dunia yang begitu marak di semakin akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita perhatikan lagi kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 17 bilang begini mengenai panggilan untuk ikut menderita. Dan jika kita adalah anak, saya percaya semua Anda yang bertobat dan percaya Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Amin, teman-teman. Maka kita juga ahli waris. Nah, banyak orang berpikir ahli waris kekayaan jasmani, materi, dan sebagainya. Nanti dulu, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Banyak orang sampai sini juga bilang janji Allah loh. Janji untuk kemakmuran, janji untuk kesembuhan ilahi. Semua itu betul, Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti dulu, masih berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya. Dan ini akan sesuatu yang future dan bisa lebih future lagi kepada hidup kekal nanti. Kita memerintah sebagai Dia selama-lamanya di sorga, di langit bumi yang baru, di Yerusalem baru, ya kan? Jika dikatakan, jadi kita akan menerima janji-janji Allah, kita jadi ahli waris kalau katanya kita menderita. Kata jika berarti kan kalau, syarat berarti kan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kata dipermuliakan itu tadi menerima janji-janji Allah, jadi ahli waris dari kerajaan Allah. Langit bumi yang baru, bukan sekedar janji kesembuhan, mujizat, kemakmuran di muka bumi, dan sebagainya. Kesehatan ilahi, bukan hanya yang sementara itu. Tapi nanti, kata dipermuliakan bersama-sama dengan Dia itu bicara kekekalan, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, nah teman-teman bisa mengerti dari sini, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penting sekali sebuah syarat, yaitu menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ayat berikutnya lagi, tentang panggilan untuk ikutlah menderita, 1 Petrus 4 ayat 1. Nah, ikut menderita menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya untuk kekekalan kita nanti. Tapi dikatakan di sini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Bayangin, pikiran demikian ini adalah sebuah senjata. Apa pikirannya? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bayangin, Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu senjatai dirimu dengan pikiran, oh, menderita penderitaan badani adalah hal yang wajar buat orang Kristen, buat pengikut Yesus, buat murid-murid Yesus yang sejati. Ketika kita memahami, bahkan mengenakan pola pikir ini, dikatakan gini, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi cara berhenti berbuat dosa, senjatai diri kita dengan pikiran rela menderita badani. Saya ulangi lagi, cara berhenti berbuat dosa adalah persenjatai diri kita dengan pikiran rela menderita badani. Tanpa mau, tanpa keinginan yang kuat, tanpa kerelaan dari hati kita sendiri, Roh Kudus ambil alih hidup saya sepenuhnya. Tidak boleh ada lagi kedagingan sama sekali. Tiap kali daging muncul, roh yang akan mematahkan. Tiap kali daging mau nongol, roh yang akan menghancurkan. Nah, saudara, penderitaan buat badani. Tapi Anda akan lihat, disitulah yang disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, mengalahkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu gunanya, pentingnya ikut menderita. Panggilan penderitaan ini, saya berdoa, terus ada dalam pikiran dan hati kita semuanya, sehingga kita bisa bertumbuh makin elok, makin dewasa, makin cantik, tanpa cacat kerut serupa apapun, menjelang kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita sebagai mempelainya yang dewasa. Haleluya. Nah, berikutnya kita pengen perhatikan lebih lagi, barulah kita melihat sikap yang pertama. Kalau kita udah ready, ikut menderita, siap dengan pikiran-pikiran yang tadi sudah saya bagikan dari firman Tuhan, betapa pentingnya penderitaan untuk Yesus dan bersama Yesus menghentikan dosa, ya kan? Dan kemudian juga melihat pada kekekalan, ya kan? Dimuliakan bersama Dia, hanya orang-orang yang rela menderita bersama Dia. Maka kita akan siap yang pertama bersikap sebagai prajurit. Nah, Bapak Ibu,
Tadi ayat 4 dari 2 Timotius 2 mengatakan seorang prajurit, ini ciri utamanya, seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, kita adalah prajurit Kristus. Kita adalah pasukan Laskar Kristus. Dan kita tidak sedang bengong. Kita tidak sedang istirahat, kita tidak sedang cuti, kita sedang berjuang. Alkitab bilang prajurit yang sedang berjuang. Anda sedang berjuang, saya sedang berjuang. Nah, ketika kita sedang berjuang dalam satu peperangan rohani, karena prajurit bicara soal militerisme, peperangan itu adalah sebuah peperangan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Merebut jiwa-jiwa dari kegelapan pada terang yang ajaib, di mana mereka sesungguhnya sudah ditebus oleh Panglima Komandan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu waktu dia mati di kayu salib mencurahkan darahnya. Nah, tugas kita adalah terus-menerus membagikan Injil, membagikan kasih Yesus, membagikan kebenaran Kristus sehingga banyak orang diselamatkan. Itu perjuangan kita. Tapi dalam perjuangan itu kita harus belajar rela punya sikap seperti seorang prajurit sehingga kita berkenan kepada komandan. Menyenangkan komandan yang menugaskan kita, yang menempatkan dan menjadikan kita sebagai pasukannya, sebagai bagian dari keprajuritan, kemiliteran kerajaan Allah tersebut. Caranya adalah gini, kita tidak memusingkan diri dengan persoalan kehidupan kita. Dengan kata lain, sekalipun kita seorang prajurit, kita punya perkara-perkara pribadi yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur, ada pekerjaan, ada hubungan sosial, ngurus anak, ngurus keluarga, istri, suami, bekerja di kantor dengan atasan, bawahan, kiri kanan, kolega dan sebagainya. Semua itu nggak boleh membuat kita hilang fokus dari perjuangan kita yang sejati dan bernilai kekal, yaitu merebut jiwa-jiwa dari gelap pada terang yang ajaib. Itu sebabnya kata tidak memusingkan dalam bahasa aslinya dikatakan empleko. Kata empleko berarti kusut. Dalam arti masuk ke dalam sesuatu yang berkusut-kusut sehingga menjadi terikat atau terlibat sehingga menjadi terikat. Jadi Yesus mau sebagai pasukan Allah yang sedang berjuang untuk merebut jiwa-jiwa, untuk membuat kerajaan Allah itu makin penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita nggak boleh pusingin kebutuhan kita sendiri. Nggak boleh fokus pada pekerjaan dan karir kita sendiri. Kita harus fokus pada kerajaan Allah. Nah, apakah itu berarti semua kita harus jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, full timer? Bukan. Artinya gini, cara menerapkannya Bapak Saudara. Ketika Anda mengerjakan segala sesuatu yang memang perlu merupakan tanggung jawab Anda kerjakan sebagai ayah, istri, ibu, pegawai, pekerja, bos, pemilik usaha, ya kan, dan sebagainya, karyawan atau siapapun, guru, dosen, murid, anak, orang tua, Anda kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dengan sikap untuk Tuhan, sehingga Anda melakukannya dengan excellent dan hidupmu jadi kesaksian bagi orang banyak. Dan mereka melihat Yesus. Ini bagian dari memenangkan jiwa untuk Yesus. Bagian dari bersinarlah, biarlah cahayamu bersinar, biarlah garammu terasa asinnya. Nah, itu maksudnya. Anda melakukan itu dengan terkait kepada tujuan utama Anda. Tidak boleh terpisah. Semua itu nggak boleh membuat Anda kusut, terlibat sedemikian rupa sampai Anda lupa Anda melakukan semua ini untuk siapa. Anda jadi istri, jadi suami, jadi full timer, jadi pendeta. Kalau bukan untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Karena kita sedang mengadakan peperangan rohani dengan kuasa gelap yang terus berusaha menipu daya manusia untuk membuat orang buta tidak melihat cahaya kemuliaan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu dia poin yang sangat penting. Yang pertama, gunakan sikap prajurit. Kerjakan bagian Anda seperti untuk Tuhan sambil Anda melibatkan semua itu dengan satu fokus tujuan, supaya sebagai suami saya membawa anak saya, istri saya kepada Kristus Yesus. Mereka diselamatkan dan mereka juga menyelamatkan teman-teman mereka lewat berita Injil, lewat hidup mereka, kesaksian hidup mereka. Sebagai istri juga demikian, sebagai pegawai, sebagai bos, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai apapun, terkait dengan memenangkan jiwa-jiwa menjadi saksi Kristus dalam pribadi, tingkah laku, perkataan, perbuatan, kesaksian hidup Anda dan saya yang Anda kerjakan dalam tanggung jawab hari lepas hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap seorang atlet. Ya, olahragawan, ya. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan atau atlet hanya dapat
memperoleh mahkota Stefano ya sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, ini bicara soal kamu nggak bakal dapat mahkota kalau kamu nggak bertanding sebagai orang yang ikut aturan. Jadi bukan saja semangat prajurit perjuangan melibatkan segala sesuatu, tidak kusut, terlibat suatu hal yang bersifat jasmani sementara, lupa sama panggilan, penginjilan, dan peperangan rohani merebut jiwa-jiwa. Tapi dalam pada itu juga kita harus latihan sedemikian rupa. Karena sikap kedua adalah atlet. Ini bicara soal kita gagal memperoleh mahkota kalau kita ikut pertandingannya, perjuangannya asal-asalan. Bayangkan, pada zaman dahulu Bapak Ibu Saudara ketika Paulus berbicara, sebelum seseorang didaftarkan dalam pertandingan olahraga, olimpiade tertentu, ya kan, Olimpik itu kan dari zaman Romawi Yunani kan, mereka harus bersumpah bahwa mereka sudah mengikuti pelatihan yang sangat amat ketat selama 9 bulan. Kayak orang dikandung di dalam perut ibunya yang hamil. Selama 9 bulan dia harus sudah melakukan satu latihan yang ketat. Kenapa? Karena kalau mereka tidak melakukan syarat-syarat ini, maka yang terjadi pertandingan akan merosot kualitasnya dan tidak jadi dinikmati, tidak bisa dinikmati dengan maksimal oleh para penonton yang ada. Nah, tentu saja aturan itu baru salah satu dari sekian banyak aturan lain yang diberlakukan kepada setiap atlet olahragawan pada zaman itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melatih iman kita setiap hari, kerohanian kita setiap hari, maka kita akan gagal menerima mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ingat, tujuan kita bukan menjadi kekaya di dunia ini, bukan memperoleh harta benda di bumi ini sebanyak-banyak mungkin, tapi memperoleh mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan di sorga buat kita. Ini bicara soal pemerintahan sorgawi yang akan diberikan kepada Anda dan saya sebagai kerajaan imamat rajani, di mana Anda dan saya kelak akan memerintah. Mahkota kan bicara soal otoritas dan memerintah. Dia sudah siapkan itu, tapi dia mau kita semua, ayo latih diri, berjuang dengan ketat. Dikatakan mengadakan pelatihan yang sangat ketat. Karena setiap hari Anda sebetulnya bertanding seperti prajurit dan atlet. Tiap hari kita bertanding melawan ego kita, diri kita, kemalasan kita. Melawan fokus kita yang seringkali melenceng kepada diri sendiri, kepada benda, kepada hal lain, kepada karir, jabatan, uang. Padahal kita harusnya fokusnya kepada kerajaan Kristus, kerajaan terang ajaib itu untuk memindahkan jiwa dari gelap pada terang Tuhan. Tapi kita sering melenceng, nah ini perlu diperangi, perlu dilatih. Itu sebabnya sikap sebagai atlet adalah sikap kedua yang perlu kita pergunakan. Apakah Anda setiap hari melatih diri untuk berdoa? Apakah Anda setiap hari melatih diri untuk saat teduh? Belajar mendengar suara Tuhan, berbahasa roh bagi yang sudah, bagi yang belum. Terus berdoa dengan segenap hati, terus berdoa dengan segenap jiwa. Curahkan isi hatimu, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Tangisi jiwa-jiwa, tangisi diri kita sendiri yang belum seperti Yesus, yang hari ini harus lebih lagi bertumbuh makin seperti Yesus. Terus bersandar pada kuat kuasa Tuhan, kepada firman dan rohnya yang hidup. Terus latih untuk connect dengan Tuhan, bahkan sekalipun kita sudah selesai berdoa. Terus latih diri untuk mengampuni, mengasihi, berbuat lebih baik lagi hari ini daripada kemarin. Cek and recheck, sudah belum hari ini makin seperti Yesus? Sudah belum kita tolong orang juga makin bertumbuh serupa Yesus, mendengar firman yang benar? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dia bagian dari pelatihan day by day, pelatihan yang ketat. Barulah akan bisa mempersembahkan satu pertandingan iman yang menyukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sikap yang terakhir, yang ketiga adalah petani. Sikap seorang petani juga bukan hal yang gampang secara daging. Ya, 2 Timotius 2 ayat 6 bilang gini, seorang petani yang bekerja keras, ya katakan bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini Paulus tidak menekankan soal hasil jasmani, materi, dan sebagainya. Karena sebelumnya di 1 Timotius 5, Paulus sudah ngomong, penatua yang memimpinnya baik, berkhotbah dan mengajar, mereka patut dihormati 2 kali lipat. Dalam kitab Galatia juga diajarkan kepada jemaat bahwa kalau orang itu, pemimpinmu itu berbicara, mengajarkan hal rohani kepadamu, patutlah engkau memberikan sebagian yang kau miliki secara jasmani untuk menopangnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini Paulus
Paulus nggak ngomong soal topangan jasmani, materi sebagai upah seorang yang memberitakan firman. Tapi dia bicara soal menikmati hasil usaha dari kerja keras. Sekali lagi, ini pikirannya soal hal-hal yang tidak kelihatan. Upah surgawi kita, Anda dan saya. Nah, bekerja keras di dalam bahasa aslinya dikatakan di sini adalah kopiau. Kopiau itu dalam bahasa Yunani artinya grow weary, fatigue, capek, letih, to toil, kerja berat, labor, bekerja keras, work hard, with effort dikatakan body and mental labor alike, baik tubuh maupun jiwa, mental kita berjuang sedemikian kuat kerasnya. Bahkan dikatakan straining itu mengejan saudara, sampai ngeden istilahnya begitu, sampai sekuat tenaga kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Iya kan? Ini yang sedang diterapkan oleh Paulus buat seorang petani. Bayangkan pekerjaan petani, dari mulai dia ngurusin tanahnya dipersiapkan, itu butuh kerja keras. Dia mesti bajak, kemudian dia tabur benih, itu butuh waktu lagi, kesabaran. Sampai benih mulai tumbuh lagi, dia mesti kasih air terus, di-maintain, dia mesti pupuk, dia mesti lihat cuaca dan sebagainya. Terus butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerja keras, letih, lesu betul-betul. Tapi ingat, ini kekristenan yang bekerja Roh Kudus, bukan lagi dengan kedagingan kita. Tapi belajar bersandar pada Roh Kudus, labor dengan rest di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ini juga butuh perjuangan. Enggak semua orang serta-merta mampu melakukannya dengan baik. Perlu dilatih hari lepas hari. Tapi kata bekerja keras jangan sampai dihilangkan. Banyak orang berpikir ikut Yesus itu nggak ada kerja keras lagi. Roh Kudus yang bekerja. Keliru. Justru Paulus berkata, aku bekerja lebih dari rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tapi Paulusnya juga bekerja keras lebih dari yang lain. Dengan kata lain, kerja keras adalah hal yang wajar bagi orang yang dikuasai kasih karunia, dikuasai oleh Roh Kudus. Namun kerja keras itu tidak membuat dia putus asa. Labornya, capeknya, fatigue-nya tadi, strainingnya tadi, justru membuat dia mengalami kuasa Allah yang mengatasi segala kelemahannya. Itu dia yang dahsyat. Bapak Ibu, sikap petani, sabar menanti, sabar menunggu sampai hasil usaha itu terbit. Nah, hasil usaha ini bisa dilihat juga jiwa-jiwa yang mulai bertumbuh. Dari ditaburi benih, orang gak langsung berubah ketika kita menyampaikan firman. Ketika kita menasihati anak-anak kita, butuh waktu mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya mendengar bagaimana Santo Agustinus sampai dia bertobat, mamanya berdoa sampai hari kematiannya. Butuh waktu bahkan bertahun-tahun benih itu bertumbuh. Sabarkah kita sebagai seorang petani yang sering menabur kebaikan, menabur firman, menabur kesaksian, menabur Injil buat orang-orang. Dan sabar juga nggak dengan diri kita. Kadang-kadang kita juga nggak sabar sama diri kita. Padahal petani ini bicara keluar dan ke dalam. Rupa Kristus bicara soal yang di dalam dan yang di luar juga. Kita maupun orang yang kita layani terus harus ngaca. Sudah belum kita makin serupa Yesus? Nah, kadang-kadang kita putus asa juga dengan diri kita. Saya udah tabur, saya udah makan firman ini untuk diri kita ya. Kenapa saya juga masih belum berubah lebih baik dan lebih baik? Kenapa masih jatuh bangun terikat? Sabar. Benih itu adalah benih firman. Perkataanku adalah roh dan hidup. Selamat terus diterima dengan hati yang hancur, hati yang bertobat, hati yang mau menerima tanah yang gembur, subur, mau diperbaiki oleh sang tangan penjunan. Pasti benih itu akan tumbuh, akan terus berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah makin lebat. Yang setuju percaya katakan amin. Nah, kalau begitu, memiliki 3 sikap ini begitu penting. Apa yang harus kita kerjakan setiap hari? Seperti apa Paulus menggambarkannya, latihan-latihan yang kita kerjakan itu? Ya, kita lihat bagian terakhir 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus kasih sebuah gambaran dari pelatihan, melatih diri sebagai prajurit, sebagai seorang atlet, dan sebagai seorang petani. Ya, dia gambarkan di sini bicara soal atlet lagi sebenarnya ya. 1 Korintus 9 ayat 27 dia bilang, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Jadi jangan berhenti sampai Anda menguasai tubuh seluruhnya. Ingat, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan. Tapi jiwa kita terus diubah, dibentuk. Terus mengalami pembaharuan. Nah, tubuh kita ini yang harus menjadi budak tanda kutip taat kepada manusia roh yang sudah dibaharui tadi. Tunduk pada pikiran perasaan Kristus yang ada di dalam kita. Nah, itu perlu dilatih rupanya. Makanya dia bilang, aku melatih tubuhku.
Aku melatih tubuhku supaya dikuasai oleh roh seluruhnya. Dikuasai firman seluruhnya. Dikuasai karakter Kristus seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini peringatan keras yang digambarkan oleh Paulus. Jangan aku sendiri ditolak. Kata ditolak dalam bahasa aslinya adokimos. Mengandung gagasan, gagal dalam ujian. Paulus menggunakan istilah yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 5 waktu dia bilang, ujilah dirimu sendiri. Tidakkah kamu yakin bahwa Kristus Yesus itu ada di dalam kamu? Ujilah, sebab kalau tidak kamu tidak akan tahan uji, dia bilang begitu. Nah, di mana dia menyatakan Kristus tidak tinggal dalam orang yang gagal dalam ujian. Sebab kalau tidak tahan uji, Kristus tidak bisa tinggal di dalam kita. Karena dia tinggal di dalam kita sebetulnya untuk kita bisa tahan uji. Tapi kita kalau ternyata kita tidak membiarkan dia tinggal, kita tidak terus-menerus membuat dia tinggal di dalam kita, membiarkan dia menguasai hidup kita, karena dia Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma Juru Selamat, tapi Tuhan penguasa tunggal hidup kita, kita nggak biarkan, kita tidak akan tahan uji. Matthew Henry berkata begini, perhatikanlah, Matthew Henry adalah seorang penafsir Alkitab yang sangat dihormati, bukan hanya karena pemikirannya, bukan hanya karena doanya, hidupnya, disiplinnya, kesederhanaan karakternya, itu membuat dia menjadi seorang penafsir yang terkemuka. Dia katakan, perhatikanlah, seorang pemberita firman mengenai keselamatan mungkin saja dapat kehilangan keselamatan itu sendiri. Jadi orang Kristen mungkin saja kehilangan keselamatan. Untuk mencegah hal ini, Rasul Paulus berusaha keras menanggung banyak kesusahan, penderitaan, untuk menundukkan dan menguasai sepenuhnya kecenderungan kedagingan. Oh saudaraku, saya berdoa firman ini makin membersihkan kita dari setiap kecenderungan kedagingan kita, keegoisan, keakuan kita. Karena gambaran murid Kristus adalah seorang yang memikul salib dan menyangkal diri dan mengikut Yesus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau mengingatkan kami betapa penderitaan adalah sebuah panggilan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus, sebagai seorang atlet, sebagai seorang petani. Ajar kami melatih tubuh kami sampai menguasai seluruhnya dengan bersandar penuh pada kuat kuasa Roh Kudus yang sudah Kau karuniakan ke dalam batin kami. Bersandar penuh kepada benih-benih firman yang tiap hari kami makan dan konsumsi. Sehingga benih itu makin berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Dan banyak jiwa akan diberkati lewat kami. Banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, dibawa mengenal Yesus dan mengalami keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Aku berdoa buat siapapun saat ini yang sedang mendengarkan, semua kuasa firman yang sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bertumbuh dan berbuah, melepaskan, menyembuhkan, membangkitkan, mendewasakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama setuju, percaya, kita berkata, amin. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. God bless you all.